kedatangan cowok ganteng yang sedang menata karir. Tuh kan, yang tahu cuma dia doang tulisannya. Gue belain. Kita, lo sambil lihat ya. Kita kedatangan cowok ganteng yang sedang menata masa depan di dunia dunia entertainment. Ya. Dunia entertainment ya. Udah nggak usah dipanggil, udah datang kok. Hey! Lo bisa. Cowok ganteng. Wendy, lo bisa aja, Wen. Kita panggilin dia, Ricky Laki. Ya udah, kita Silakan duduk. Ah Ben, gue takut tadi hipnotis sama dia sulap sama dia takutnya. Ini Darko bukan ini. Bukan ini Darko. Mirip. Bukan ini Darko. Bukti banyak istirahat ya. Ya makasih. Lamaan di rumah nih Bekti nih. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Perjalanan karir Ricky Laki yang sempat kena PHK kini sukses jadi aktor terkenal. Mas sebelumnya kerja di mana Ki? Dulu tuh sebelumnya sempat jadi pramugara di salah satu maskapai plat merah. Oke. Itu 1,5 tahun. Cuma kena PHK karena COVID waktu itu 2019. Apa nih COVID itu? Manusia peletakan batu pertama lu. Ayu. Terus udah akhirnya setelah di PHK sempat bingung mau ngapain, sempat jualan pisang goreng waktu itu. Di mana? Hey! Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Kalau kita yang anak rantau tuh kan pantang pulang sebelum sukses ya. Ya. Kalau kita. Kamu asli dari mana kamu? Aku dari Lombok. Oh dari Lombok. Keluarga semua di Lombok, mama. Oke. Keluarga Jadi berarti ya harus berpikir bagaimana bisa bertahan di Jakarta gitu ya. Iya. Tapi gini, dan akhirnya apa yang pertama kali membuat kamu jadi sukses di sinetron kah atau di mana sih? Jadi waktu itu setelah dari maskapai itu. Ya. Waktu itu kan semenjak dirumahkan, kita belum ada kepastian untuk apakah kita terbang, lanjut atau gimana gitu kan. Jadi ya udah, aku coba buka untuk pergi ke casting iklan. Sambil jualan pisang goreng? Sambil jualan pisang goreng. Jadi kita saya casting iklan, casting untuk host waktu itu. Dan kebetulan alhamdulillahnya waktu diumumin di PHK, itu aku lagi baru banget kelar casting untuk host waktu itu. Dapat. Alhamdulillah waktu itu dapat. Dan kebetulan dibuka juga jalan-jalan yang lain yaitu ke iklan waktu itu pertama kali. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah tahun lalu dan baru tayang tahun ini baru kelar web series. Web series. Ya. Terus pisang gorengnya gimana sampai hari ini? Pisang gorengnya sudah nggak jalan lagi. Udah nggak jalan lagi. Gimana ya? Ini kecewa banget lu kan? Apaan kecewa banget? Kebetulan Saya mau beli dong pisang gorengnya, mau beli. kebetulan sekarang lagi. Bekti nggak? Lu masih berobat, Bekti lu jangan ngambek dulu. Sekarang butuhnya investor sih kalau mau. Oke, tapi katanya almarhum sang ayah ini sempat nggak setuju kamu jadi artis. Kenapa sih? Ya, jadi itu sebenarnya dari aku kecil tuh emang ngikutin darah seni dari paman kan. Nyanyi, sudah gitu juga model-model segala macam. Terus sudah gitu cuma sampai di usia dewasa, remaja gitu. Bokap tuh selalu kayak ngapain sih di entertainment gitu loh. Ya. Menurut dia tuh di entertainment tuh nggak ada kepastian, nggak ada masa depan gitu loh. Sampai dulu tuh sempat ikut ajang pencarian bakat. Papa tuh nganterin aku ke bandara, dia tuh nggak tahu kalau itu aku ikut apa. Dan sampai tim dari TV itu datang ke rumah untuk meliput pun dia juga nggak tahu ini anak pasti ikut ajang pencarian bakat cuma modal tampang waktu itu katanya kayak gitu. Terus kok sama kayak bokap gue banget ya, gue cuma modal tampang. Terus Modal tambeng lu mah. Pertambung-tambungan. Iya betul. Iya.
Emang lo pernah cover, Oma? Ih, kesian dia lu. Lu emang pernah cover? Pernah, dia mah pernah, sama gua pernah. Tuh. Aneka. Oh, enggak, kalau dia di Aneka aku di Gadis Sampul. Terus Angkatan Titi Puspa. iya. Sampul SD lu. Padahal nih, padahal nih orang kepedesan ya, tapi lu bisa, lu sempetin ya yuk. Aduh gua kesel banget lu ngomong apa banget. Justru Oke. mulutnya pedes emang. Terus Dan akhirnya papa, Terus akhirnya papa ya udah karena waktu itu aku ikut ajang paling terakhir itu papa kondisinya lagi apa cancer. ajang apa? Namanya The Next Bigger Band. Oke. Jadi itu abis dari The Voice Indonesia aku ikut The Next Bigger Band. Nah pas di The Next Bigger Band itu papa kebetulan aku dapat orang pertama yang dapat info kalau papa itu cancer. Waktu itu udah stadium 4 dan aku cuma punya waktu 1 tahun ya untuk Bareng sama papa. untuk barengan sama papa dan akhirnya after audisi itu aku kan dieliminasi karena memang udah nggak fokus untuk audisi karena papa di daerah Akhirnya lagi pulang sakit. ke Lombok. Akhirnya pulang ke Lombok terus udah gitu ya udah aku tanya Jualan nasi tempong di Lombok. salah dong Bisa. salah. Udah, oke kita istirahat dulu sebentar ya. Udah aku udah dilambain tangan tuh ya. Kita kembali setelah saat ini tetap di Brownies. Obrolan.